Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Insani dari kelas Ahli Jenjang 05 NIM D1B1 20221. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang spesimen darah, yaitu teknik sampling dan flebotomi. Spesimen darah yaitu pemeriksaan sampel darah yang diambil dari tusukan pada jari atau pembuluh darah bagian tertentu, seperti lengan, dengan menggunakan jarum yang bertujuan untuk mendeteksi penyakit, racun, atau zat tertentu. Yang pertama yaitu teknik sampling. Teknik sampling itu adalah teknik pengambilan sampel atau spesimen. Dalam hal ini kita akan yang dimaksud spesimen ini yaitu spesimen darah. Yang pertama itu pengambilan darah vena, yang kedua darah kapiler, dan yang ketiga darah arteri. Yang pertama yaitu pengambilan darah vena. Pengambilan darah vena umumnya diambil dari vena median kubital, yaitu pada anterior lengan, biasanya di sisi dalam lipatan siku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini untuk cara pengambilan. Untuk prosedur yang pertama yaitu penyiapan alat dan bahan. Penyiapan alat dan bahan ini sendiri, alat dan bahannya yaitu ada siring, handscone non steril, tabung untuk menampung darah, torniket, swab alkohol, dan kapas. Lalu pada gambar selanjutnya di sini kita pengecekan kembali untuk data pasien seperti nama, umur. Lalu setelah itu dipasangkan torniket pada lengan pasien dan diminta untuk mengepalkan tangan. Lalu gambar selanjutnya yaitu melakukan palpasi dengan jari telunjuk untuk mencari denyut vena. Selanjutnya yaitu melakukan desinfeksi dengan menggunakan swab alkohol untuk dilakukan desinfeksi pada daerah yang akan ditusuk. Kemudian gambar selanjutnya ini yaitu penusukan pada vena dengan posisi jarum, posisi lubang jarum menghadap ke atas dan membentuk sudut 15-30 derajat dengan permukaan lengan. Lalu ditarik karet penghisap pelan-pelan sampai didapatkan sejumlah darah yang dibutuhkan. Lalu dilepas torniket dan pasien diminta untuk membuka kepalan tangannya dan diletakkan kapas kering di atas tusukan dan jarum suntik ditarik keluar. Kemudian gambar selanjutnya dituang darah ke dalam tabung yang sudah diberi identitas pasien dan sesuaikan dengan pemeriksaan yang dilakukan atau yang diminta oleh pasien. Yang kedua yaitu pengambilan darah kapiler. Pengambilan darah kapiler untuk orang dewasa biasanya dilakukan pada ujung jari, yaitu jari ketiga atau jari keempat. Bisa juga pada anak daun telinga. Kemudian untuk bayi dan anak kecil biasanya dilakukan pada ibu jari atau tumit. Cara pengambilannya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pertama yaitu
Penyiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan sama seperti saat pengambilan darah vena. Pertama yaitu pilih dan desinfeksi daerah yang akan dilakukan pengambilan darah. Lalu kemudian dilakukan fungsi kapiler. Dan selanjutnya dihapus darah yang pertama kali keluar. Lalu darah yang keluar selanjutnya dapat digunakan, itu yang digunakan saat pemeriksaan. Yang ketiga, pengambilan darah arteri. Pengambilan darah arteri ini letaknya biasa di pergelangan tangan atau di lipat paha. Caranya, alat dan bahannya sama seperti yang tadi di pengambilan darah vena. Yang pertama yaitu dapat dilihat di gambar berikut ini. Yang pertama yaitu desinfeksi daerah yang akan dilakukan pengambilan darah. Terus selanjutnya dilakukan pengambilan darah ditusuk dengan cara jarum ditusuk pada sudut 45 derajat. Kemudian diambil darah sesuai yang akan dibutuhkan, volume yang akan dibutuhkan. Kemudian tekan tempat fungsi dengan menggunakan kapas kering. Kemudian ditarik ditarik keluar siringnya. Selanjutnya dikeluarkan udara pada tutup semprit. Lalu dilakukan homogenisasi. Kemudian darah yang diambil diletakkan, jika belum ingin dilakukan pemeriksaan, diletakkan pada blood container. Apabila penjelasan saya kurang jelas, dapat dilihat pada slide sebelum gambar. Di sana ada videonya, dapat di pause. Di sana ada terdapat cara pengambilan spesimen untuk spesimen darah untuk arteri, vena, dan kapiler. Pembahasan selanjutnya yaitu flebotomi. Flebotomi berasal dari istilah Yunani. Flebotomi terdiri dari kata fleb dan tomia. Fleb berarti pembuluh darah vena dan tomia berarti mengiris atau memotong. Seseorang yang melakukan flebotomi disebut dengan flebotomis, yaitu orang yang dilatih untuk mengambil darah dari pasien untuk uji klinis atau medis, transfusi, maupun penelitian. Tujuan utama flebotomi, yang pertama itu diagnostik penyakit, yang kedua yaitu terapi, meliputi flebotomi terapeutik, obat intravena, dan transfusi atau donor darah. Yang ketiga yaitu pemantauan status kesehatan. Selanjutnya, mutu flebotomi melalui tahapan-tahapan berikut, yaitu yang pertama persiapan pasien. Persiapan pasien ini meliputi identifikasi pasien, keadaan puasa, dan postur tubuh. Lalu yang kedua, persiapan spesimen, meliputi jenis tes yang diminta, labeling, dan pembagian spesimen. Yang ketiga, cara mendapatkan spesimen, meliputi waktu, pemberian antiseptik,
pemilihan vena, posisi jarum, dan pengambilan multiple tabung. Yang keempat, transformasi spesimen, yaitu meliputi waktu yang tepat, mencegah paparan cahaya, dan mencegah bocor dan pecah. Hal-hal yang dihindari pada tempat penusukan. Yang pertama yaitu jaringan parut atau vena benjol. Pada keadaan ini vena darah tidak boleh diambil pada daerah tersebut. Yang kedua yaitu hematoma atau plebitis atau adanya bengkak, kebiru-biruan atau merah. Yang ketiga, vena dengan jalur infus, yaitu misalnya jika infusnya terletak pada lengan bagian kiri, maka pengambilan darah vena sebaiknya dilakukan pada lengan bagian kanan karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan spesimen. Kemudian yang keempat yaitu darah dari selang infus. Karena darah yang bercampur dengan cairan infus akan membuat darah menjadi encer. Lalu yang kelima yaitu tungkai udema, di mana terjadi penumpukan cairan. Jadi apabila dilakukan pengambilan darah, kemungkinan cairannya juga akan ikut tersedot, dan darah yang didapatkan akan encer dan memungkinkan cairan mengaktifasi pembekuan darah. Kemudian yang keenam yaitu infeksi kulit setempat. Jika ada infeksi pada daerah yang akan diambil, maka sebaiknya jangan diambil di daerah tersebut, diambil pada daerah yang lain. Jika hal ini terjadi, maka dapat membahayakan pasien dan spesimen yang didapat tidak representatif atau tidak mewakili kondisi pasien yang sebenarnya. Mutu spesimen flebotomi dipengaruhi oleh 1. Hemolisis, yaitu pecahnya sel eritrosit. Penyebabnya mencampur tabung yang mengandung penambah dengan gerakan yang terlalu keras, kurang rapat memasang jarum, dan bisa juga karena menusuk vena sebelum alkohol mengering sehingga alkohol bercampur dengan santan. Yang kedua yaitu tabung terisi sebagian. Tabung yang telah kehilangan vakum tidak akan menghisap darah dengan volume yang benar. Tabung yang expired date, kemungkinan kevakumannya menurun. Lalu tabung perbandingan darah pada tabung juga harus tepat. Yang ketiga yaitu pencemaran spesimen. Isi tabung dengan cepat, mulai dari tabung yang berisi antikoagulan karena darah mulai membeku setelah keluar dari pembuluh darah. Jarum harus di atas tingkat isian tabung karena dapat tercemar oleh isi di dalam tabung, jadi jarumnya harus menggantung. Yang keempat, cairan infus intravena. Pengambilan darah sebaiknya jangan dilakukan pada lengan yang bersamaan dengan lengan yang dipasangkan infus intravena karena dapat menyebabkan berubahnya konsentrasi
pada spesimen. Konsentrasinya dapat berkurang maupun meningkat. Yang kelima yaitu pencemaran alkohol. Pada saat lengan yang akan ditusukkan sebelumnya didesinfeksi. Dan menggunakan swab alkohol. Sebaiknya setelah dioleskan dengan swab alkohol, alkoholnya ditunggu dulu sampai menguap atau kering, lalu dilakukan pengambilan sampel. Mutu tabung vakum sesuai peruntukannya. Yang pertama, tabung dengan tutup berwarna ungu berisi EDTA cair. K3 EDTA yang berwarna lavender dan K2 EDTA berwarna ungu. Ini diperuntukkan untuk hematologi rutin. Yang kedua, tutup tabung berwarna biru berisi natrium sitrat 3,2% untuk pemeriksaan fal hemostatis atau koagulasi. Selanjutnya, tabung dengan tutup berwarna hijau berisi heparin digunakan untuk pemeriksaan kimia darah dan elektrolit. Tabung dengan tutup warna merah yang tidak menggunakan zat tambahan digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, toksikologi dan elektrolit. Tutup tabung yang berwarna abu-abu berisi NAF dan K oksalat digunakan untuk pemeriksaan glukosa atau antiglikolisis. Tabung dengan tutup berwarna kuning berisi gel cloth aktivator tambah gel digunakan untuk pemeriksaan kimia darah sito. Dan tabung untuk tutup berwarna hitam berisi natrium sitrat 3,8% untuk pemeriksaan LED. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.